شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkatnya kita ditemukan lagi pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan suci. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan membahas tentang adab terhadap kalam Allah. Seorang muslim beriman terhadap kalam Allah Ta'ala, kemuliaannya dan keutamaan atas segala perkataannya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak membawa keburukan atau kebatilan, baik dari arah depan maupun belakang. Barang siapa yang berkata dengannya, niscaya ia akan benar, dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya ia akan adil. Ahli Al-Quran adalah wali Allah dan manusia pilihannya. Orang yang berpegang teguh dengannya, niscaya ia akan selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling dengannya, niscaya ia akan binasa dan merugi. Keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitab Allah Ta'ala, kemuliaan dan kemahasucian akan bertambah dengan riwayat hadis berikut ini. Hadis ini diturunkan oleh orang yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya, wahyu diberikan kepadanya, manusia pilihan dan penghulu kita, Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berisi Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran karena pada suatu hari, pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ahlinya, yaitu menghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Suatu ketika musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Hai Muhammad, bacakanlah aku Al-Quran." Kemudian beliau membacakannya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan umatnya untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat dekat, dan melarang perbuatan keji, mungkar dan pengusahaan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Belum selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya. Musuh tersebut meminta beliau mengulangi bacaannya karena keagungan lafaz-lafaznya, kesucian makna-maknanya. Oleh karena itu, seorang muslim selain ia menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, dan berpegang teguh dengan adabnya, berakhlak dengan akhlaknya, maka ketika membacanya, ia juga berpegang teguh dengan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama, membacanya dengan keadaan paling
sempurna, yaitu suci dan menghadap kiblat. Kedua, membacanya dengan tartil atau perlahan-lahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil atau tidak tergesa-gesa. Sahabat ACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ana Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kultum Ramadan saya kali ini adalah adab bersaudara karena Allah, mencintai dan membenci karena Allah. Seorang muslim karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ia mencintai kecuali apa yang dicintai Allah, dan tidaklah ia membenci kecuali apa yang dibenci Allah. Sebab sesungguhnya seorang muslim itu mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Jadi karena kecintaan Allah dan Rasulnya ia mencintai, dan karena kebencian Allah dan Rasulnya ia membenci. Dalil ini sabda Rasulullah SAW, Man abba lillahi wa abghada lillahi wa ta'lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Atas dasar itulah seorang muslim, seorang hamba Allah, seorang yang salih, dicintai dan dibela oleh orang muslim. Dan atas dasar ini pula lah seorang fasih, kaum pembangkang atas ajaran Allah dan Rasulnya, ia dibenci dan dimusuhi oleh mereka. Namun demikian tidaklah menghalangi seorang muslim untuk mencari teman dan saudara karena Allah yang ia cintai lagi ia sayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita, pilihlah saudara dan teman-teman yang seperti itu. Seraya bersabda, Al-mu'minuna ilfun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafun wala yu'laf. Seorang mukmin itu akrab dan diakrabi orang, maka tiada kebaikan kepada orang yang tidak akrab dan tidak mau diakrabi orang. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di dalam beribadahnya kepada Allah, seorang yang hatinya tertambat dengan masjid, apabila ia keluar sampai ia kembali lagi padanya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, apabila ia dipertemukan hingga ia berpisah lagi. Seorang yang berzikir mengingat Allah hingga air matanya berlinang. Seseorang yang diajak maksiat oleh wanita, lalu lelaki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Beliau juga bersabda, bersaudara itu adalah atas dasar Allah. Tidak dalam mencari keridhaan Allah, tiada nada motivatornya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lain. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ana Muhammad Al-Fariza dari Ridho. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.